Season 2, Bab ke-70. Dalam sekejap kamar yang semula sejuk oleh hembusan udara dari mesin pendingin ruangan itu terasa menghangat. Seiring dengan sikap malu-malu antara sepasang pengantin yang sebenarnya saling merindukan satu sama lain. Erlan masih terpaku di tempatnya berdiri, sementara Bian duduk menunduk dengan cadar yang masih terpasang pada wajahnya. Tangan wanita itu mulai gemetar meremas gaunnya, jantung berdebar kencang dan keringat mengembun di kening. Masih beruntung ia menggunakan cadar, jika tidak rona merah pada kedua sisi pipi tak akan mampu disembunyikan. Terlebih setelah memikirkan wejangan dari mama sebelum meninggalkannya di kamar pengantin. Nasihat untuk melayani syahwat suaminya dan tidak menolak tanpa alasan. Mau tak mau pikirannya berterbangan jauh. Memikirkan itu saja membuatnya semakin gugup. Ya Allah, kenapa jadi kaku begini? Gumamnya dalam hati. Bukan hanya Bian, Erlan pun merasakan hal yang sama. Ia mendesahkan napas panjang, menahan keinginan menggebu untuk merengkuh wanita di kamarnya. Jujur saja, kerinduannya sudah tak terbendung lagi. Namun, pertama kalinya berada dalam satu ruangan bersama wanita yang ia cintai pasti menimbulkan debaran yang berbeda. Merasa kaku, kecerdasannya pun tiba-tiba menghilang. Ingin mendekat, memeluk dan mengungkapkan cinta dan kerinduan membuncah menyiksa batin, tetapi hati terlalu malu. Tetap stay cool, jangan malu-maluin. Pesan Abi sebelum mereka mengantarnya ke kamar pengantin masih terekam jelas dalam benaknya. Boleh duduk di situ? Pertanyaan kaku itu menjadi pembuka suara di antara keduanya. Bian mengangguk tanpa suara. Dadanya kian bergemuruh kala sosok lelaki bertubuh tegap itu perlahan mendekat dan duduk di sampingnya. Matanya terpejam, hembusan napas berat. Tetapi, ada perasaan hangat yang sulit digambarkan. Erlan menoleh sejenak, meraih tangan sang istri dan menggenggamnya. Sungguh, ia sendiri pun gemetar, hingga dapat bisa dirasakan oleh Bian. Terima kasih, Bi. Untuk apa? Balas Bian menunduk. Untuk hatimu yang begitu lembut memaafkan dan mau menerima aku yang banyak dosa dan kesalahan. Keduanya saling memandang hingga tatapan saling mengunci. Tiba-tiba mata keduanya kembali dipenuhi cairan bening. Aku sempat mengira kita memang tidak berjodoh. Kamu menghilang, lalu datang kembali ke dalam hidupku dengan identitas yang berbeda. Kesalahan demi kesalahan yang kulakukan akhirnya memisahkan kita. Masya Allah, kita bertemu lagi dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Kata Papa, sejauh apapun perpisahan, jodoh tahu kemana tempatnya pulang. Erlan mengulas senyum. Ya, aku percaya itu. Buktinya terjadi kepada kita. Akhirnya kebekuan sedikit berkurang. Keduanya kembali saling pandang. Semakin lama suasana semakin terasa memanas. Bi, apa kamu izinkan kalau aku buka hijabmu? Ambillah apa yang menjadi hakmu. Jawabannya bikin panas dingin. Gumam Erlan dalam hati. Ya Rob, kenapa rasanya jantung mau copot? Alhamdulillah. Lelaki itu menarik napas, memejamkan mata sambil berbisik pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya bergerak melepas kain penutup wajah, hingga perlahan menampakkan wajah Bian yang manis dan cantik alami. Riasan pengantin yang tadi rupanya sudah dihapus dan diganti dengan makeup natural. Selama beberapa saat Erlan terpaku memandangi wanita halalnya. Wajah cantik itu tersenyum malu-malu, menunduk menyembunyikan rona merah pada wajahnya. Mungkin kamu akan bosan mendengarnya. Tapi, aku akan terus mengulangnya sampai rasa bersalahku menghilang. Maafkan aku, Bi. Segala rasa sakit yang pernah kuberikan kepada kamu, penolakanku di malam pertama kita 4 tahun lalu, bagaimana aku membiarkan kamu tidur sendirian setelah lelah menangis. Tangannya membelai wajah halus sang istri, tak terasa bulir air mata mulai jatuh membasahi pipi lelaki itu. Mari kita mulai semuanya dari awal. Biarkan kesalahan kita yang dulu menjadi renungan di masa nanti,
supaya kita tidak mudah melakukan kesalahan yang sama. Bian mengusap bulir bening yang mengalir dari mata suaminya. Tangan halus itu segera disambut oleh Erlan, mengecup telapak tangannya dan meletakkan di dada. Menatapnya penuh cinta. "Aku mencintaimu," bisiknya pelan, membuat Bian kembali tersipu. Dadanya keduanya kembali berdebar kuat saat naluri dalam diri mulai bekerja secara alamiah. Dalam hitungan detik udara seperti berhenti di sekitar mereka. Segalanya terasa melayang di udara. Bahkan napas keduanya terhenti, mata terpejam. Hanya suara decap yang terdengar di ruangan sunyi dengan cahaya yang hanya bersumber dari lilin yang membawa aroma mawar. Dan, ketika tersadar dan membuka mata, keduanya malah saling memberi jarak. Seperti dua orang yang baru saja kedapatan melakukan sebuah dosa. Malu dan malu. "Maaf, kebablasan," bisik Erlan gugup. Bian menyentuh pipi dan bibirnya yang baru saja ternoda oleh Erlan. Ia bahkan masih merasakan sensasi dari gigitan lembut barusan. Hal yang membuat dirinya seolah ingin bersembunyi di kolong tempat tidur. Bagaimana ia bisa ikut terhanyut dan malah menikmatinya? Ternyata sehangat ini, semendebarkan dan senyaman ini mendapatkan sentuhan oleh suami. Rasa yang benar-benar berbeda. Kedua tangannya ia gunakan untuk menutupi semburat merah di pipi. Berniat meruntuhkan tembok kebekuan di antara keduanya, Erlan kembali mendekat. Menyandarkan perempuan cantik itu di dadanya. Mengecupi kening. "Andai kamu tahu bahwa aku sudah lama menyukai kamu, bahkan sejak kamu masih kecil," bisik Erlan sambil melepas mahkota yang menghiasi puncak kepala istrinya. Menanggalkan pasmina yang menutupi kepala, hingga rambut panjang wanita itu terurai lepas dengan indah. Erlan benar-benar dibuat berdecak kagum dengan keindahannya. Bersyukur dalam hati, karena hanya dirinya yang bisa menikmati keindahan itu sepuasnya. "Aku sudah tahu," balas Bian, membuat lelaki itu tersentak. "Apa?" "Aku sudah tahu. Maaf, aku pernah baca buku kamu saat mabuk. Waktu itu, aku mau ambil baju untuk kamu, malah buku itu jatuh." Sekarang malah Erlan yang merona. "Aku sempat cemburu sama anak kecil itu. Segitu indahnya kamu menuliskan doa untuk dia di bukumu." "Maaf, Bi. Tidak apa-apa. Malah lucu, cemburu terhadap diri sendiri." Keduanya tertawa kecil. "Kalau begitu kita ibadah bareng, yuk," ajak Erlan, membuat istrinya menunduk. "Sekarang? Maksud aku, salah dulu." Ia tersenyum tipis. "Tapi, aku mau mandi dulu, gerah." Bian kembali mengangguk. Matanya mengikuti gerak sang suami yang masuk ke kamar mandi. Begitu pintu tertutup, ia baru menghela napas lega. Ya Allah, baru disentuh di bibir sudah gemetar. Bagaimana nanti? Ia bergumam sambil menggigit ujung jari. Tak butuh waktu lama, Erlan sudah keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk putih yang melilit pinggang. Tanpa sadar Bian menoleh, jantungnya seperti hendak copot melihat dada kekar suaminya. Ia yang masih duduk di tepi tempat tidur itu mendadak ketar-ketir. "Kamu gak wudhu dulu?" tanya Erlan sambil mengeluarkan pakaian yang telah tersedia di lemari. "Iya, Mas. Aku mau wudhu dulu." Wanita itu menarik napas dan bangkit dari posisi duduknya. Kakinya terasa pegal, belum lagi tubuhnya yang seperti kehabisan tenaga setelah prosesi nikah yang benar-benar menyerap energi. Baru saja akan memasuki kamar mandi, tiba-tiba segalanya terasa berputar dalam pandangan. Ia masih sempat berpegang pada dinding sebelum akhirnya ambruk. Beruntung Erlan sempat menangkap tubuhnya sehingga tak sampai membentur lantai. "Ya Allah, Bi, kamu kenapa?" jerit Erlan panik. Tersadar, ia segera mengangkat tubuh mungil istrinya ke tempat tidur dan membaringkan. Menepuk pipinya berulang-ulang untuk membangunkan. Namun, Bian tak merespon sedikit pun. Wajahnya pucat,
keringat membasahi kening, dan tubuhnya terasa hangat. Dalam keadaan panik, tanpa pikir panjang Erlan segera keluar kamar, menuju kamar mertuanya yang berada tepat di sebelah mereka. Mengetuk dengan keras. "Mama! Papa!" Panggilnya tergesa-gesa. Karena pintu tak kunjung terbuka, ia memilih mengetuk kamar sebelah yang diisi oleh Boy. Memanggil kakak iparnya. Namun, pada saat itu juga pintu kamar sang mertua terbuka, disusul dengan Boy yang juga muncul dari kamarnya. "Loh, ada apa? Erlan?" tanya Aileen, menatap sang menantu dengan rahang terbuka saking terkejutnya. Terlebih saat ini Arlan hanya mengenakan handuk dan berada di depan pintu kamarnya. "Mah, Bian pingsan!" pekik lelaki itu. "Apa? Pingsan? Kok bisa?" Panik. Alfian, Aileen dan Boy segera berlari ke kamar sebelah, mendekati Bian yang terbaring lemah di tempat tidur. Boy memandang sang adik ipar dari ujung kaki ke ujung kepala. Penampakan Erlan yang hanya memakai handuk sebatas lutut dan bertelanjang dada itu membuatnya curiga. "Kamu apain sampai pingsan?" Erlan yang panik dan bingung itu hanya menggaruk punggung leher, menggeleng pelan sambil menatap Alfian yang juga sedang menatap ke arahnya. "Aku belum apa-apain, Pa,"